سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا
Al-Fatihah. Auzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panaqulu fi awalil jumlati min maulidir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa sayyidal wujud wa sayyidar ruhil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa wulida birahimi Siti Aminah wa asyrafallahu lahu fi wiladatihi fi yaumi isnain syahri rabi'il awal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asu li kitabi li Sayyid Habib Ali ibnu Muhammad ibnu Abdillah ibnu Husain al-Habsi, insyaallah fi kitabihi Simtud Durar wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Li hurmati al-mukarram Habib Alwi al-Habsi di sebelah kanan saya, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat, dan tetap bersama kita dalam kehidupan ini, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Wali hurmati lil Habib Faisal Al-Qab di sebelah kiri saya, Habib Talib bin Syihab, dan Habib Abdul Qadir Al-Habsi yang tadi membacakan doa dan sambutan. Para habaib yang lain yang mungkin mata ulun tidak melihatnya, tapi mudah-mudahan ada juga yang lain, para guru-guru agama sekalian, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, di penghujung bulan Rabiul Awal ini kita masih sempat berhadir, ikut serta, bergembira dengan kedatangan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan ini tentu adalah karena beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah bagian daripada agama kita. Wala sahha fi kullil hali fil Islam illa bi kalimatin au fi syahadatain wa tam fiha li kalimatin Muhammadur Rasulullah la syaha bi kalimatin la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak sahlah syahadah kita apabila hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah yang terjadi pada paman Rasulullah SAW sendiri ketika pembebasan kota Mekah, Fathul Mekah. Ketika itu kaum muslimin daripada Nabi mengumumkan akan memasuki kota Mekah Al-Mukarramah. Diperkirakan terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Maka ketika itu orang-orang kafir ketakutan karena datangnya besarnya kaum muslimin dari Madinah ke Mekah. Maka Abu Sufyan ketika itu bersungut-sungut menemui Nabi dan beliau bersedia untuk masuk Islam.
Maka Abu Sufyan di hadapan Nabi baginda Rasulullah SAW mengucapkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi beliau tidak melanjutkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah pun tidak mengiyakan. Lalu ketika itu Umar ibn Khattab menyentuh tangan Abu Sufyan untuk melanjutkan kalimat. Maka berkatalah Abu Sufyan, wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, dan aku pun bersaksi sesungguhnya engkau Muhammad adalah Rasulullah. Riwayat ini, gambaran ini bagaimana hidup beragama kita tidak bisa lepas daripada dua kalimat itu, atau yang diringkas dengan kalimat tauhid, kalimat yang sempurna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sudah banyak kita mendengar cerita tentang Maulidur Rasul ini. Bersamaan sebagian orang ada yang masih tidak bisa ikut merayakan dari berbagai alasan. Ada sebagian kecil kaum muslimin, mereka tidak mau mengikuti kegiatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 aja, berbagai alasan apapun juga. Memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dihukumkan sebagai kewajiban, tetapi sesungguhnya bagian daripada kehidupan beragama kita. Terserah apakah orang mengatakan wajib, apakah mengatakan sunat, apakah mengatakan apa saja. Tetapi di sini adalah kita bersama-sama gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Syekh Habib Ali Al-Habsyi berkisahkan di dalam merawi beliau. Saya beberapa kali ceramah tentang Maulid, membacakan kitab Simtud Duror lil Makna au Syarah fi Kitabih, kitab Simtud Duror. Di antara kalimat bagian pada malam ini saya ingin mensarahkan beberapa hal. Tajallal haqqu fi alamil qudsil wasih. Biasanya rawi itu membaca dengan berlagu. Tajallal haqqu fi alami qudsil wasih, tazalliyan qada bintisyari fadlihi bil qaribi wasyasi, falahul hamdulillahilladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad wa la yumallu takrahu bikasrati tardad, haitsu abraja min alamil imkan suratahajal insan. Mungkin itu karena syair ya, jadi karena memang syair begitulah. Tetapi di dalam syair ini ada banyak isyarah, banyak makna dan banyak ilmu. Tentu di sini perlu kita memahami bagian-bagian ini. Di antara pengertian itu mungkin kita maksudkan dulu makna ini. Jadi kita memperingati ini sambil bergembira, sambil ada masukan untuk kita bawa pulang. Kalau saya ceramah belucu-lucu aja, lucu-lucunya aja ingat. Ya lah, apalagi kisah paloynya aja ingat, kena dibawa pulang lah. Ya lebih. Nih sanggup Jakla duduk di luar nih kira sampai jam 2 malam sampai Jakla. Karena lu bawa bahan nah kau aja lu insyaallah ceramah sampai jam 2 malam. Cuma kira-kira yang hadir ini tidak ada yang maunya lah. Nang antuan rumah juga bingung dengar. Biblah. Nah, bingung. Nah, kisah paloy kalau dulu Bib, dulu. Ini gini dulu lah, kena aja kisah paloy lah. Nggih. Tajallal haqqu fi alami qudsil wasi. Ketahuilah kata Syekh Habib Ali. Tajallal haqqu, Allah yang hak itu salah satu nama Allah min asmail husna itu adalah al-haq. Al-haq. Al-haqqu mir rabbika.
fala takunnana minal mumtarin. Nama Allah itu adalah Al-Haq. Bagus sekali ini dizikirkan nama Allah Al-Haq ini. Ibu-ibu bagus juga, ayah-ayah bagus juga kalau mau mengamalkan ini, insya Allah rumah tangganya damai. Haq, la ilaha illallahul haq, atau ya Allah ya haq, ya haq, ya haq, ya Allah ya haq. Orang yang sering sakit hati tidak sakit hati. Orang yang sakit hati tidak sakit hati. Orang yang diputus cinta pun tidak akan sakit hati kalau mengamalkan ya hak, ya hak. 5 aja. Kenapa? Karena makna al-haq itu kebenaran, sumber kebenaran, kebaikan itu hanya biadih, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-haq. Tajallal haqqu fi alami kusil wasi. Allah pun mentajalikan. Allah bertajali. Tajali itu apa? Tajali itu menyatakan, tajali itu menampakkan kebesaran, keagungan dan kebenarannya, menampakkan dirinya sendiri. Fi alamil qudsil wasi, di alam yang suci lagi wasi, lagi sangat luas. Nama alam ini disebut dengan alam Jabarut namanya. Kalau di dalam kitab Sirul Asrar namanya adalah alam Jabarut. Sebelum adanya alam Jabarut, Allah itu sifatnya tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu. Iyalah, tidak ada alam semesta ini, tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya alam tajrid, alam kosong, alam uluhiyah. Nah, mungkin pernah mendengar alam uluhiyah, yang Allah berada di situ. Lalu karena Allah menciptakan makhluk yang pertama, maka dia menciptakan satu alam. Bersamaan di dalamnya alam itu atau tempat itu disebut dengan alam. Bahasa Arab alam itu adalah tempat. Kenal jaglalon alam? Habib Faisal kenal jagal alamnya, ada alam 2, ada juga misalnya. Alam 2 lah, alam 2 ada juga. Nah, itu disebut dengan alam, yang disebut dengan alam Jabarut. Alam Jabarut diambil dari kata-kata Jabbar, artinya alam kekuasaan Allah. Itulah yang disebut juga dengan alam Qudsiyah, alam yang sangat suci. Maka diciptakanlah di situ ruh Sayyiduna Muhammad. Ma khalaqallahu awwalu ma khalaqallahu asya. Pertama kali, kata Syekh Habib Ali berdasarkan hadis daripada Jabir, pertama kali yang diciptakan di alam ini, sebelum alam semesta ini ada, berada di alam Jabarut namanya, atau alam Qudsi. Alam Qudsi itu al-wasi, sangat luas. Disitulah diciptakan Sayyiduna Muhammad dalam makna bukan jasad, tapi dalam makna ruh namanya. Disebut pula dengan ruh Muhammad. Subhanallah. Lalu apa pekerjaan ruh ini setelah diciptakan itu? Ruh ini mengabdi kepada Allah, pekerjaannya hanya memuji Allah. Karena itu nama ruh itu namanya Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Muhammad itu artinya hamba yang pandai memuji Tuhannya. Dia itu Mahmud, dia itu adalah Mahmud, Muhammad terpuji dan karena kenapa dia terpuji? Muhammad itu nama aslinya Ahmad, artinya memuji. Kalau bahasa Arab itu kalau misalnya Ahmadullah, berarti aku memuji Allah. Nah, nama beliau itu Ahmad, wa ismuhu Ahmad, nama beliau adalah Ahmad. Sebutan lainnya Muhammad. Di dalam Al-Quran itu ada nama Ahmad, ada nama Muhammad. Keduanya sahih. Muhammad menunjukkan sifat perbuatan beliau yang terpuji itu kenapa? Karena pekerjaan beliau hanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan
Waktu itu kalau diukur waktu, lamanya beliau melakukan itu dalam alam ruh selama 4000 tahun lamanya. Kalau kita di alam rahim ibu berapa tahun? Sampai setahun lah. Berapa? Habis diberi orang 9 bulan tuh dengan jasad kita. Kalau ruh kita berada di rahim ibu itu diperkirakan 3 bulan. 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga, kata Nabi. Wa nafaqatir ruh, ditiupkanlah ruh fir rahim ummi, di rahim seorang ibu. Jadi makanya kalau bayi itu sudah umur 3 bulan bergerak-gerak, tanyakan nanti dengan orang tua, dengan ibu kita waktu umur 3 bulan, bidan tahu itu. Bila sudah bergerak-gerak 3 bulan itu ada ruh sudah. Berarti 3 bulan kurang 9 bulan kurang 3 bulan berapa? 6 bulan kita berada dalam rahim ibu ruh kita. Kita pribadi 6 bulan dalam rahim. Namanya itu adalah alam ruh. Kita masih berada di alam ruh. Kita itu berada di alam ruh namanya. Itu istilah penyebutan alam. Makanya kalau orang meninggal dunia umur 4 bulan, meninggal 5 bulan, biasanya si bayi yang lahir itu sudah terbentuk tubuhnya kan, keluar, dia diberi nama, kemudian dikuburkan. Yalah. Nah, diberi nama kalau bisa dia, jangan tidak diberi nama. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi SAW, kalian nanti di akhirat dipanggil dengan nama-nama kalian, wa bi asma'i abaikum, dan dengan nama orang tua kalian. Jadi kata Nabi, karena itu kalau kita ada bayi meninggal dunia, diberi nama dia, meskipun belum cukup umur meninggal ya, atau umur 7 bulan mungkin meninggal, ada 6 bulan meninggal, ya lah, beri nama dia, karena dia akan dipanggil dengan nama orang tua mereka. Dan mereka itu dalam hadis Nabi akan menjadi kunci bagi orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Salah satu syafaat yang diberikan Allah, ujar Nabi, kepada seorang ibu atau orang tua ialah yang anaknya meninggal dunia selama orang tua itu ikhlas. Jangan menangis-nangis, mamuk-mamuk di jalanan. Nah, meninggal anak menangis-nangis, guling-guling di jalanan. Ya kalau dari jauh Pak Loi melihat buaya, kata coba Loi. Ya kalau, nah jangan seperti itu. Bapaknya juga. Makanya tadi zikirnya adalah ya hak, kembalikan urusan semuanya kepada Allah. Ya hak. Tazalian qada binti Sari fatlihi fil qarabi wasyasi. Tazalian, pentajalian Allah itu apa yang ditajalikan Allah? Kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan Allah. Jadi Allah ini menciptakan alam semesta ini, bertajali dia. Bertajali itu maksudnya menampakkan dirinya. Makanya kita bingung. Coba kalau tanyakan dengan diri masing-masing, untuk apa kita ini diciptakan? Kalau baca di dalam Al-Quran langsung aja kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Coba kucing kenapa diciptakan? Ayam kenapa diciptakan? Samut kenapa diciptakan? Paloi kenapa diciptakan di Banjar nih? Paloi lah, Banjar. Nah, itu jawaban. Apalagi manusia itu ingin tahu kan? Makanya sifat manusia itu ingin tahu terus. Ada kisah Pak Lui, Pak. Ketemu Bip, apa nih, Bip? Corong tuh ada, kalau corong modelnya kayak lampu Aladin tuh, nah. Ini kendi. Maka waktu lo dengan garbus berjalan ke Pulau Kembang. Pulau Kembang pas jalan-jalan kayaknya ada garbus. Nih apa? Kendi. Bah, Jepalu ini kayak di Aladin nih.
dipusut-pusut palu ya, soalnya keluar orang kukus bipai, keluar manusia model kayak manusia jin berdiri bipai. Wah iya nih, saya adalah datu di Pulau Kembang nih bipai. Wah datu juga palu ya, bingung ay. Nah pas bener aja palu ini, ulun nih datu hendak hendak sugih ulun nih, kayak apa caranya? Soalnya datu itu menampar palu plok, menampar kenapa datu jar? Jadi pian tampar undagin jadi datu nih, jaka anak mulai bahari tak urung di nih, di mana dalam kendi nih. Udah gindak nyaman hidup kada nyawa aja pang jar. Tamparnya paloy. Bipe. Nah, itu tadi tuh manusia itu rasa ingin tahu apa yang dicari manusia biasanya apa tadi? Nang kata-kata paloy, ingin sugih. Ingin kaya. Kenapa? Karena pikiran bayangannya kaya itu adalah nyaman dan enak. Agama kita, Bang, agama kita bukan itu yang ditampilkannya. Agama kita yang ditampilkannya adalah kebahagiaan di akhir. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kebahagiaan yang sejati itu menurut Syekh Habib Ali Al-Habsyi ialah ru'yati jamali, memandang keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting sebenarnya. Cuma kita ini terbalik. Bahagia itu adalah kaya, bahagia itu adalah sugih. Itu siapa aja tuh? Diberi amplop gini, hendak nang kandal amplopnya lah. Hendaki kertas nang kertas kandal tuh sampai ke rumah. Himung kita harus membuka, kalau pas membuka apa iya amja palo ini. Berapa bib? 5.000 ke bib? Nah 5.000 soalnya dalamnya sakit hati palo ya. Tangan paloi kandal, mana kertasnya lah. Itu tajali namanya. Tajali artinya di sini kenyataan, nyatanya Allah. Jadi dengan kita mengingat Nabi Muhammad ini, lalu kita ingat Allah, kan gitu toh? Iyalah, kita malam ini bergembira mengingat Nabi Muhammad. Akibat kita mengingat Nabi Muhammad, kita ingat kepada Allah. Kita tahu kelebihan Nabi baginda Rasulullah SAW, bermacam hadis banyak. Kita tahu dalam Al-Quran juga ada. Lalu akibatnya kita mengingat Allah. Allah itu kalau dibahas hanya dua bahasan, kanan kiri. Kebesaran Allah, jalal Allah. Yang satunya adalah jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bintisari fadlihi fil qaribi wasasi, jar Syekh Habib Ali. Nah, sampai jam 2 nih. Udah main-main nih. Ketika Allah bertajali menciptakan Sayyiduna Muhammad di alam ruh atau ruh Nabi Muhammad SAW, itu adalah menampakkan fadlun Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadlun itu karunia Allah. Kita nih nah, kawa duduk, kawa nginum kopi, kawa berjalan, enak enggak? Enak. Kawa senyum, kawa tertawa. Iyalah, apakah tertawa itu hanya diberikan Allah kepada orang kaya saja? Tidak. Apakah senyum itu hanya diberikan kepada orang yang sugih saja? Tidak. Senyum dan tertawa diberikan Allah kepada semua manusia. Semua manusia. Satu aja nggak kau ketawa tuh, kodok nggak kau ketawa tuh, lah, nah kodok tuh. Oh iya lebih bakuriak aja kau kodok tuh lah. Nah ini problem kita ini. Lah coba orang kaya itu paling tinggi apa? Tertawa aja. Kalanya senyum aja. Nah sama dengan kita. Fadilah, itulah fadilah Allah pada kehidupan kita sehari-hari ini. Semuanya fadlun minallah nih semuanya nih. Ada kopi, ada wadah, kita punya istri di rumah, istri punya suami di rumah, yang tidak punya istri masih ada yang lain, fadilah yang lain karunia Allah, tempat tinggal yang nyaman, hidup di abad 21 sudah nyaman. Coba hidup dulu ya, kalau zaman Rasulullah adalah nah kipas angin kayak ini adalah
Nggak ada mikrofon nih, bila ngomong berteriak ada mikrofon nyaman, dari jauh ujung sana kedengaran dia sampai sini ya kalau Habib lah. Nah, ada orang berselamatan kawa disinggahi gratis kawa makan sambil kan juga bisa paloy ya kan, wah ini jar paloy ya panak gratis nih, teriak kayak paloy di ujung sana, tadung ya paloy ancap yang datangi orang lah pajar tadung soalnya biuko bah ini biuko orang lain aja paloy ini tadung biuko, wah ribut di sana, ampun rumah pemilik rumah jangan ribut jar, masukkan aja sunyian jar, masukkan nih kau aja paloy pemakan di rumah nih, mantap benar nih. Nah akal paloy itu fadlun minallah, inilah karunia Allah subhanahu. Kita ini luar biasa karunia Allah sudah. Nah pada pentajalian ruh itu Nabi SAW mampu beribadah selama 4000 tahun lamanya di alam ruh sebelum alam semesta ini diciptakan. Itu merupakan karunia, bukti karunia Allah memberikan kepada hamba kekuatan, sehingga kita bila mengingat Nabi Muhammad pasti ingat dengan Allah. Nah ini falahul hamdulillahilladzi la tantasiru ya bib afraduhu bita'dad. Ini bagian Habib nama orang kitab nih, Habib Jo, Habib Ali. Baginya lah, yaitu bagi Allah lah segala puji yang menciptakan tidak terhitung. La tanhasiru afraduhu bita'dad, bilangannya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup ini memuji Allah, bila kita melirik Nabi Muhammad, kita juga memuji Allah. Kalau kita membaca salawat pasti memuji Allah. Iyalah. Coba baca salah satu salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berilah salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Siapa yang kita pinta? Allah. Kenapa jadi dipinta Allah? Karena di hati kita Allah adalah tempat kita meminta. Allah itu adalah, kalau bahasa Arabnya asmanya namanya As-Somad. Jadi setiap kita berdoa kepada Allah itu maknanya memuji juga kepada Allah, yaitu As-Somad. Allahumma sholli ala Sayyidina. Makanya jangan kita batalkan dengan gibah kepada Allah. Taulah pernah lah menggibah kepada Allah? Pernah? Kenapalah doaku ini belum dikabulkan Allah? Nah, iyalah. Kenapalah ya kalak. Atau kita bercermin, kenapa muka aku ini jelek lah, diciptakan Allah lah. Nah, itu berarti kita tidak bisa pandai bersyukur kepada Allah. Nah ini penting memahami sesuatu, sehingga harapannya ketika kita mengucap sesuatu sempurna kita ucapkan ibadat kita itu. Ketika kita membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, satu kali saja kita baca, maknanya sudah sempurna. Beribu-ribu kali kita mengucap salawat tapi dengan Allah kita mengeluh, nah ini kurang ajar namanya, ya kah? Nah ini yang penting. Wala yumallu takraruhu bikasrati tardat haitsu abraja min alamil imkan. Maka berulang-ulanglah bikasrati tardat, bilangan puji-pujian itu kepada Allah tidak terhingga, karena Allah menciptakan Sayyiduna Muhammad. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebut, di dalam innaka la'ala khulqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad bikulkin ajim, memiliki budi pekerti yang sangat azim, yang sangat agung. Subhanallah. Waktu muda Nabi Muhammad ini sudah kelihatan berjanji dengan sahabatnya di suatu tempat, sampai malam dihadangi sidin. Nah, padahal kawannya udah datang. Nah, subhanallah. Beliau mengembala hidupnya. Semua para nabi itu pengembala. Semua para nabi itu selalu mengembala kambing. Jadi lu hendak mengikuti sunnah Nabi jadi pengembala kambing, jadi jadi hati-hatilah memahami sunnah ini, jangan juga semuanya sunnah. Kita wajib mengikuti Nabi ya. Oh, kau lah mengikuti Nabi. Bini sidin 13, kau lah pengen mempati. Kau lah, anak kasini nang kau bini 13. Mun kau atau kau tahu saya nang ditunjuk nek duitnya nang kada kawa. Ya kalau lah.
Nah, kawa kenapa Beb? Anak 13. Oh, anak 13 kawa aja sidin. Nah, anak kawa aja 13 sidin. Ya lah, pakai unta, ayo, kayak apa? Nah, nyamun unta besi kawa aja Beb lah. Mun unta lain besi bah ngalihan. Nah, subhanallah, ini bagaimana kita melakukan satu keadaan yang sifatnya memuji Allah itu berulang-ulang. Kayak apa caranya kita memuji Allah itu? Nah, karena kita juga punya salawat, punya apa? Punya pujian kepada Allah, kita bagaimana dalam setiap puji-pujian ini menyatukan antara pujian dan salawat. Jadi misalnya kita membaca kalimat subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, enaklah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pas bemandak tuh nah. Iyalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, nyaman gelak betangkupnya nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang dulu memasang bajunya orang bersalawat. Nah, bebinian bila anak bapupur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiupakan ka di pupur, jangan juga gancang meniupakan hilang pupurnya. Ya Allah. Nah, mbak itu menapak muha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ada Kiai Haji Aryansah malam berkisah sama kita, guru Aryansah. Sidin mengamalkan yang bila hari Jumat ditiupnya ajan. Nah, dia mengamalkan sidin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia nokan kanun ibiblah. Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya quratal ain, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nokan ke mata. Sidin umur sudah 50-an, kada berkacamata. Nah, subhanallah. Ayo, itu padilah salawat tuh. Nang pinang muha nang muha nang kayak palu inilah. Rancak ija baca salawat yuk anokan kemuha nih berubah jadi muha jadi ya berubah-ubah juga lah jadi garbus. Nya palu ini betakun garbus-bus ya. Kenapa bebinian tuh bila melihat aku senyum-senyum terus belajar? Iya aja aku lu ya kayak itu juga aku anak tak uciak lagi melihat ikam nih. Kenapa aja palu ya? Jelek bener muha ikamnya lu aja. Nah, supaya jangan kayak itu baca salah. Banyak faedah salawat nih. Anak garing panas tiupakan ke air. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tiupakan ke air. Kenapa? Karena ada nama ismuhu Muhammad itu. Dalam kitab Mafahim di Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani menceritakan ketika Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, waktu berjalan sakit batisin kram, sakit duduk sidin, kerokok berjalan, tidak bisa berdiri. Lalu ada seorang laki-laki lewat, coba kau sebut man tahubbu, orang yang engkau cintai. Coba sebut. Fazkur man tahubbu, coba sebutkan orang yang kau cintai. Mendengar itu langsung Abdullah bin Umar ini menyebut Muhammad Jusidin. Dijapayakan sidin ke kaki nih, Muhammad Jusidin. Langsung sembuh sakit sidin nih. Subhan. Inilah keberkatan nama Muhammad. Karena kata Syekh Habib Ali tadi itu di sini. Nih, kata Syekh Habib Ali di sini, itu tajalli daripada nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Muhammad, nama sidin itu sudah tajalli. No, nih dalam mana nih memahaminya. Nah, jadi mun pina sakit gigi nah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada nama Muhammad kalau itu lah. Oh. Nah, tapalakan biasanya gigi itu kanan ke kiri kah? Nah, kiri kanan. Tiupakan pulang, pina lambat tiupakan pulang. Mun muha pina kadarata, tiupakannya maaf insyaallah tetap kadarata. Pian pejohan, ini pejohan lah ya. Muha pian rata lah.
kadalah. Jadi biar ini memaafkan kadarat aja lah. Kadarat aja. Sedikit lagi lah. Sudah sejam kah? Sudah sampai lah. Penceramah ini asik. Surat Hajjal Insan. Inilah gambaran tentang makna insan, kemanusiaan awal yang Allah sempurnakan pada diri baginda Rasulullah SAW, pada ruhnya. Jadi kita ini, tubuh kita ini mengikuti ruh kita. Nah, dengan kata lain, kita ini hidup karena ruh kita, itu kan? Nah, alam semesta ini semua memiliki ruh. Bukan hanya ikan yang punya ruh tuh, benda-benda padat seperti batu pun memiliki ruh. Makanya ada kisah dalam riwayat, ada sahabi Rasulullah SAW tuh, yaitu batu, pernah pohon menangis, yalah, pernah benda batu menangis karena terpisah dengan Rasulullah. Subhanallah. Karena mereka memang ada ruh di dalamnya. Cuma kita tidak tahu. Nah, itu persoalannya. Liyatasharrafa biwujudi saqalan. Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW ini sebagai kemuliaan perwujudan dari as-saqalan, yaitu bangsa semua manusia dan bangsa jin dan makhluk apa saja adalah manusia yang sempurna. Makanya kalau dalam ilmu sosial, kita ini makhluk John Politikon, makhluk yang memiliki pergaulan yang sangat luas, sangat luas. Makanya jangan heran sampai bebininya dan bininya dan 2-3 ekor tidak tahu bininya di rumah ya Pak. Nah, paloi dipadahkan orang bini 2, fitnah aja paloi. Bapang ya. Sebenarnya biniku ini 3 aja paloi. Nah, ya Pak. John paling manusia ini sempurna. Tetawa nahem lah. Ya lah ya. Nah. Jadi karena manusia ini sempurna, jin itu tidak akan pernah bagus daripada manusia. Jin itu bagus dilihat manusia karena dia menyerupakan dirinya. Itu aja problemnya. Kalau manusia ini sudah sempurna, jadi apa yang kita lihat diri kita ini sempurna. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Yang sangat sempurna itu, yang terbaik itu adalah baginda Rasulullah SAW. Kelebihannya Rasulullah itu bila melihat Rasulullah orang ingat dengan Allah. Coba bayangkan salawat ini. Mulai sudah 1400 tahun sampai sekarang bersalawat aja lah orang. Di mana-mana bersalawat aja orang. Apalagi kita dudukan nih nah. Acara nih nah. Nabi Muhammad aja. Yang kita ingat ya lah. Saat kita mengingat Nabi Muhammad ini kita ibadah. Meskipun ucapan salawat tidak terucap, tapi jiwa kita adalah jiwa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, yang Allah puji Nabi Muhammad SAW itu. Lalu kita juga mengikuti Allah untuk memuji Allah. Allah berfirman, "Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika." Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Jadi ikuti Allah berbuat baik. Apa perbuatan baik Allah? Menciptakan Sayyiduna Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Maka ketika kita memuji Nabi Muhammad dengan membaca syair-syair, berarti kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mencintai Nabi Muhammad, berarti kita mengikuti betapa Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Dari sinilah bentuk kita akan melihat jamal Allah, keindahan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tantasira asraruhu fil aqwan, maka menyebarlah rahasia-rahasianya pada alam semesta ini. Yang disebut oleh Syekh Habib Ali, alam semesta ini tidak lain adalah ruh Muhammad. Maksud ruh Muhammad itu apa? Alam semesta ini alam pujian kepada Allah. Di dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah.
Al-Quran menggambarkan, mengisahkan tentang Daud tasbih ma'atuyur, bersama burung-burung. Pernah dengar Kak? Daud bertasbih bersama burung-burung. Alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Air bertasbih kepada Allah, kotak air bertasbih kepada Allah, plastik bertasbih kepada Allah, kacamata bertasbih kepada Allah, rambut kita bertasbih kepada Allah, kulit kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah, bertasbih semuanya. Ahmadullah, itu semuanya menggambarkan ruh yang bernama Ahmad, karena Ahmad itu pekerjaannya tidak lain bertasbih, bertahmid, memuji jamal Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gerak beliau kecuali memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau dipuji oleh Allah dengan menciptakan alam semesta ini bermakna kalimat Muhammad atau Ahmad. Di mana tahu? Tuh ayatnya tadi tuh, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi ini ngalih dipahami lah. Sulit dipahami biblah. Kada jawab biblah. Nyaman jawab biblah. Nyaman aja jawab. Nyaman ya kah? Mami. Mun kada nyaman mungkin kisahkan paloy. Sedikit lagi lah. Nya pakai berceramah panjang lawan pendek ini sama aja juga amplopnya. Tapi ulun panjang ipang ceramah nih. Bukan berarti ulun minta tambah amplop, kada amplopan, kada apa-apa kita. Karena ini kan mengisahkan Nabi Muhammad. Kenapa jadi mencari amplop ulun? Biblah. Mau dijulungi orang Bang Bib disambut jala Bib. Mau ditolak Bang Bib boleh jala Bib. Boleh juga aja Bib ditolak. Baik bari akan mempian Bib lah. Habib tuh gayaan Bib lah. Gaya. Jadi sampai di mana itu lah, sedikit lagi lah. Sampai mana Bib itu Bib. Ini supaya nang itu kan nang dibaca penyair itu sering. Iyalah kita ini kan kadang-kadang mendengar aja. Ini yang kita jelaskan itu hanya beberapa bait Bib. Nah, banyak benar. Makanya kalau orang tahu seperti ini bertetes air mata ya, mengingat Nabi Muhammad begitu indahnya kehidupannya, mulai di alam ruh sudah sedemikian rupa. Kita di alam ruh apa? Kerjaan kita di rahim ibu, bapak di alam rahim nyusu benar ya lah, makan ibu, ibunya nambah kurus, kitanya nambah lemak dalam rahimnya lah. Nah, ini suatu keadaan. Nah, sedikit lagi supaya masuk di sini, supaya kawa dibawa pulang, supaya kawa dibawa. Wa tantasiru asraruhu fil aqwan. Karena semua ini ada rahasia. Rahasia alam semesta ini ialah satu saja, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan makna alhamdulillah. Pekerjaan Muhammad itu adalah alhamdulillah. Pekerjaan Nabi Muhammad itu baik pada alam ruh maupun ketika beliau hidup di dunia, pokoknya adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ketika kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maknanya juga itu adalah alhamdulillah. Coba lihat hurufnya. Alhamdu, alif, lam, ha, mim. Alhamdu. Yalah, bahasa Arab tuh alif, lam, mim. Ya kah? Alham, ha, mim. Muhammad pang dari kata apa? Mim, ha, mim, dal. Yalah. Ahmad dari kata apa? Alif sama al. Yalah. Alnya hilang, yalah. Ha, mim, dal sama kalau hurufnya. Nah, coba lihat ya. Apa kabar? Bukan berarti Muhammad itu adalah Allah, bukan. Muhammad itu adalah tazalli, hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalli artinya Allah membuktikan dirinya maha agung, lagi maha mulia, lagi maha indah. Maka dengan melihat Muhammad kita ingat kebesaran,
dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama kita, sehingga kita dipopok dengan dasar itulah hidup kita, tidak lain hidup kita itu mengabdi. Mengabdi itu ialah memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang utama itu adalah melewati poros baginda Rasulullah SAW dengan membaca salawat. Karena itu sholat kita tidak sah kalau tidak membaca salawat. Nah sama, sholat tidak sah sholatnya kalau tidak membaca salawat. Gigi palsu tidak sah jo sholatnya lah. Bahadangan sholat kersah jo bipai. Itulah bahadangan. Nah, tahulah bahasa Banjar bahadangan. Bahadangan nah. Kayak anak sah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak banyak lebar. Ulun simpulkan supaya kawa dibawa pulang. Simpulkan dalam 1-2 kata. Hidup itu, kita duduk di dunia ini tidak lain adalah untuk mengagungkan, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah, maka juga termasuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin membaca salawat separuh hari saya membaca salawat saja." "Boleh," kata Rasulullah. "Tidak jadi ya Rasulullah." "Kenapa tidak jadi?" kata Rasulullah. "Saya ingin membaca salawat seharian penuh." "Boleh," kata Rasulullah. Kemudian berubah lagi, "Ya Rasulullah, kenapa?" kata Rasulullah. "Saya ingin membaca salawat 1 hari penuh sampai malam penuh, 24 jam." "Bagaimana ya Rasulullah? Bagus kah ya Rasulullah?" "Bagus," kata Rasulullah. Karena membaca salawat termasuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 amalan, 2, 3 pulau terlampaui. Mudah-mudahan pian makin rajin membaca salawat setelah pengajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad, natawassalu bihaqqi ismi sayyidina Muhammad. Ij'al lana ya Allah ma'a sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma ij'al fi qulubina nuran bi nuri sayyidina Muhammad, wa fi sam'ina wa an yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran bi nuri sayyidina Muhammad, wa fi asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa izamina nuran bin nuri sayyidina Muhammad. Ayyid lana ya Allah bin nuri sayyidina Muhammad. Ya Allah ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ubsut liman hadir fiha jamaulidir rasul rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin. Ya Allah ingkana ya Allah rizki liman hadir fi hajjal majlis bis sama panjilhum ya Allah, wa ingkana fil ardi fakrishum ya Allah, wa ingkana ba'idan faqribhu lana ya Allah, wa liman hadir fi hajjal majlis wa ingkana hasilan panikmatan lana nikmatan bisadaqatin alal fuqara wal masyakin. Fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Allahumma rzuq ya Allah li haja sahibil bait li maulidir rasul rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin. Ya Allah fajid lahum rizqan kasiran ya Rabbana ya Rabbana.
ij'al lana wa auladana wa zurriyatana min ibadillahi sholihin waftah lana wa lahum hukman wa ilman wa rusdan wa fahman wa zain lana wa lahum khuluqal hasani wa nawir qulubana wa lahum imanan wa islaman wa birrul walidain wa salim lahum salim lana salaman kamilan fid dunya wal akhirah ij'al lisanana bi dzikrillah wa bi salawati ala rasulillah Allahumma ya Allah ausir ruhana ila ruhi sayyidina Muhammad bisalawati ala rasulillah Allahumma ksir ya Allah jikrana ila nabiyina Muhammadin waj'al lana ma'a sayyidina Muhammad fi hayatina wa ila akhiri hayatina ij'al qaulana minad dunya indantihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bisalawati ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya